Iya, seharusnya menarik kalau kemudian kita berdiskusi dan juga terdapat perwakilan juga dari pihak PDI Perjuangan, meskipun tadi kita juga sudah sempat berkomunikasi meminta juga kehadiran dari pihak PDI Perjuangan, bahkan juga dari beberapa pihak lainnya, namun hingga saat ini bahkan masih berhalangan untuk gabung berdiskusi bersama kami. Kalau begitu langsung saja saya mau kembali ke Bu Husnul. Jadi catatan panjang itu apa Bu Husnul? Kalau dilihat kan jadi Iya. pengajian bukan salah satu faktor seharusnya. Begini, perempuan itu punya kemampuan multitasking. Kita bisa lihat ibu-ibu masak di dapur, nyusui anaknya, sang anak satunya lagi rewel, chatting dengan tetangga, semuanya jadi satu bisa. Kalau bapak-bapak enggak, fokus satu kayak gitu ya. Makanya perempuan biasanya sulit untuk karirnya naik ke atas karena itu gitu, kurang fokus karena semua dikerjakan oleh beliau. Kalau dalam konteks negara, ya kalau kita bicara tentang negara, itu ada 3 isu polisinya, spesifik gender, segala hal yang berhubungan dengan hak reproduksi, relasi perempuan dan laki-laki dalam konteks perkawinan, perceraian, kemudian apalagi mobilitas, 3 semua yang netral tapi punya dampak yang berbeda. Ibu Megawati sebagai seorang ketua partai ya dalam konteks ini, salah satu fungsi partai itu adalah formulation of policy, jadi membuat kebijakan. Hari ini isu negara kita yang perempuan, isu TKA, isu Omnibus Law, isu suami di PHK, isu anak-anak SMP hamil di luar nikah. Ini cukup banyak loh ibu-ibu, coba dicatat itu. Karena apa? Daring. Karena akses kepada internet lebih luar biasa. Nah kalau tadi dikatakan ini karena perempuan tadi ya, politik dan sebagainya, udah dari kapan-kapan Bu. Saya dibilang ya sejak 98 dibilang ini mempromosikan 30% kuota perempuan. Nanti gak ada yang ngurus anak. Halo, yang jadi anggota DPR itu sampai tingkat kabupaten kota paling banyak 7.500 itu satu 30% itu. Ada perempuan 130 jutaan. Jadi gak banyak yang harus dalam posisi itu. Ya. Nah cuma kalau bicara kebijakan, memang kita punya masalah feminization of poverty. Ya, jadi wajah miskin itu wajah perempuan. Ya, itu tesisnya udah bisa dibuktikan dalam konteks itu. Makanya sistem kerja informal biasanya perempuan dan sebagainya. Tapi kalau yang di PHK biasanya bapak-bapak. Di PHK duluan karena perempuan harga murah dalam konteks itu. Kesetaraan kalau tadi, kalau model barat itu the sameness sama. Tapi kalau di dalam Islam kita bicara the difference of role. Sehingga ibu itu punya kewajiban juga di dalam rumah tangga. Nah bagaimana caranya? Emang ada undang-undang bagaimana mengurus, memanage apa Bu? Memanage ngurus anak dan rumah tangga? Enggak ada, adanya di agama di dalam konteks itu. Nah saya takut ini semua rentetan dari yang selama ini ada. Apa? Islamophobia. Dan akhirnya tidak hanya Islamophobia tapi agamaphobia. Kenapa? Karena ini juga sejauh ada. Itu Bu Husnul? Ya iya dong karena dia publik. Ya kan? Ini kan rentetan, ini bukti terus kayak gitu kan. Makanya ini sensitif. Oleh karena itu menurut saya kan dia kepala dari semua riset, segala riset di Republik ini BRIN. Mestinya tokoh-tokoh scholars di BRIN kasih briefing. Mestinya di partai kasih briefing sehingga apa sih? Nah ini kemampuan kita as a public ya itu harus memiliki yang disebut communication, political communication. Tapi menarik kalau ngomong politik, tadi kan datanya Mbak Fani bahwa 83% justru yang komentar adalah laki-laki dan akun-akun baru yang dibuat tahun ini. Anda melihat ini digoreng kok, sengaja digoreng oleh lawan politik Bu Mega gitu. Ya jangan kasih amunisi dong kalau nggak mau digoreng. This is the consequences ya. Paling tidak kalau ada kebijakan yang sensitif gender misalnya tadi disampaikan. Di Scandinavian country itu perempuan hamil melahirkan dia bisa cuti 2 tahun. 1 tahun dibayar negara, 1 tahun tidak. Setelah selesai 2 tahun boleh kembali ke pekerjaan semula. Sejak kapan negara Scandinavian country membaca Al-Quran surat Luqman ayat 14? Nah hal-hal seperti itu kita katanya negara Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan salah loh di pasal 29 Undang-Undang Dasar kita itu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 1-nya. Baru ayat 2-nya implementasinya. Jadi dalam konteks ini jangan sampai karena ibu-ibu yang cemas, frustrasi, ada yang bunuh diri juga, membunuh anaknya juga ada.
bencana alam yang luar biasa terus-menerus, maka Oke. pergi pengajian adalah memberikan Ketenangan. ketenangan Iya. dan barokah tadi. Nah itu dia.